nggak ada. Kami punya tolong bapak-bapak ini. Tek-tekan, kalau kata orang gitu bapak tekan, kumpul-kumpulin serupiah, biar bisa kita dimakan barang-barang kita. Ini kami makan dan sini kami makan. Masa nggak ada kompensasi? Sekarang aja pakai mobil. 500 peso tuh masa nggak ada kompensasi? Tega banget. Tega banget, kapan lagi kami. Tambah banyak lah masyarakat sekarang. Tambah banyak yang miskin. Tambah banyak yang miskin. Anak-anak sekolah teriak banget. Kenapa pakai uang? Kenapa pakai uang? Di sini kami cari uang. Dari mana lagi kami makan, Bapak? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah, amma ba'du. Selamat berjumpa kembali di AJ Dakwah TV. Semoga kita semua senantiasa diberikan kesehatan dan keberkahan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin ya Allahu ya Rabbal Alamin. Pada hari kemarin, pemerintah Kabupaten Bekasi melakukan penertiban terhadap bangunan liar di Pulau Timaha, Bekasi. Kalau kita lihat, ada 400 bangunan liar yang ditertibkan oleh pemerintah Kabupaten Bekasi. Dan memang terjadi beberapa hal yang cukup dramatis dalam proses pembongkaran tersebut. Nah, kita lihat bagaimana suasana yang cukup sebenarnya membuat kita menangis teriris ya, walaupun memang bangunan ini adalah bangunan liar, tetapi memang ada suasana yang cukup dramatis yang kalau seandainya itu menimpa kita, kita pun akan sama ikut bersedih dan merasakan bagaimana penderitaan mereka. Nah, kita lihat bagaimana suasana pembongkaran tersebut yang membuat satu keluarga bahkan menangis karena harus melihat bagaimana bangunan yang selama ini mereka tempati kemudian dibongkar oleh para petugas. Kita saksikan bagaimana video suasana yang begitu luar biasa menyentuh daripada perasaan kita dalam video berikut ini. Kita tahu Pak, kita tahu. Tolong Bapak kurangnya dipakai. Kita minta banyak, minta dikit doang. Tolong Pak dipakai tinurannya. Mungkin bapak-bapak berbagi tek-tekan. Kalau emang dari pemerintah nggak ada, kami punya tolong bapak-bapak ini. Tek-tekan, kalau kata orang gitu bapak tekan, kumpul-kumpulin serupiah, biar bisa kita diangkat barang-barang kita. Ini butuh biaya bapak, butuh biaya ngangkat barang-barang ini. Tolonglah Pak. Tolong didata lah, dibagilah bapak, nggak banyak kita minta. Kalau emang harus, dan emang udah terjadi. Tolong dipakai aturan ini kata bapak. Kalau emang pemerintah nggak ngambil kebijakan, tolong bapak-bapakku yang berpangkat ini kan sini kebijakannya lah. Masa 1000 perak bapak kita nggak bisa ngumpul? Nggak bisa 1000 perak, juga 5 perak Pak. Kabupaten Bekasi itu banyak apa-apa kayak bapak-bapak kita ini. Masa nggak ada tinurannya bapak-bapak? Tolong bapak. Bapak-bapak yang berdiri jadi jabatan ini dari kecil bapak. 80% saya yakin dari masyarakat miskin.
cari uang. Dari mana lagi kami makan, Bapak? Tolonglah kompensasimu. Makan barang pun pakai uang, Bapak. Nggak ada pick-up gratis loh. Satu kali jalan 100.000. Kami dapat dari mana kalau kami nggak jualan? Tolong. Aduh, kenapa yang Bang koruptor dituin? Dipisahin nih, aku orang kecil tambah melarat. Katanya masyarakat mau dibangun, nyatanya dihancurkan. Bukan mau dibongkar ya. Demikian tadi kita bisa melihat suasana yang begitu berduka, haru, dan sangat sedih yang terlihat menimpa satu keluarga tersebut yang bahkan anak-anaknya menangis ya, meratapi bagaimana mereka melihat bangunan-bangunan yang selama ini mereka tempati sebagai tempat tinggal dan usaha daripada kedua orang tuanya ya. Mereka harus menyaksikan dengan mata kepala sendiri hancurnya bangunan-bangunan tersebut ditertibkan oleh petugas. Kita memang tidak bisa menyalahkan juga pemerintah Kabupaten Bekasi karena memang bangunan-bangunan ini adalah bangunan-bangunan liar yang berdiri di atas tanah pemerintah. Sudah berpuluh-puluh tahun mereka bertempat tinggal di tempat itu dan sekarang memang ditertibkan untuk menormalisasi kembali fungsi daripada lahan tersebut. Tetapi ada hal yang memang harus diperbaiki oleh pemerintah Kabupaten Bekasi dalam hal ini ya, karena memang di beberapa wilayah di Gabus maupun di tempat yang lainnya ketika terjadi penertiban itu mereka mendapatkan kompensasi ya, setidaknya lah mereka diberikan biaya atau kompensasi untuk pindah ya, karena kita lihat mereka ini sesungguhnya hanya meminta sedikit hak mereka, artinya mereka meminta ada belas kasihan dari pemerintah Kabupaten Bekasi untuk memberikan kompensasi mereka pindah. Ya tentunya di tempat yang lain sebelumnya kita melihat bagaimana Kang Deddy Mulyadi bahkan melakukan dan memberikan penggantian terhadap bangunan-bangunan yang mereka buat. Bahkan mereka diberikan biaya untuk kontrak selama 1 tahun. Nah, kenapa tidak kepada para mereka yang rumahnya atau bangunan liarnya itu dibersihkan, ditertibkan oleh pemerintah Kabupaten Bekasi pun, tidaknya mereka pun harus menerima hal yang sama lah kompensasinya, sehingga mereka ketika harus pindah dari tempat tersebut itu setidaknya ada biaya untuk kontrak. Nah ini yang tidak diberikan oleh pemerintah Kabupaten Bekasi. Jadi satu sisi memang menurut peraturan pemerintah proses penertiban bangunan liar itu tidak ada kompensasi, tetapi kita juga harus melihat dari sisi kemanusiaannya ya. Sisi kemanusiaannya bagaimana kalau itu menimpa terjadi kepada kita, kepada keluarga kita ya. Harus dipindahkan dengan kemudian dalam kondisi kebingungan harus memindahkan barang-barang mereka, kemudian menempatkan barang-barang mereka di mana, sedangkan dari pemerintah Kabupaten Bekasi tidak ada penggantian. Nah ini mungkin yang harus dipikirkan oleh Bapak Bupati ya, Bapak Ade Kunang, dan juga Kang Deddy Mulyadi juga harus segera mengambil tindakan yang adil ya. Jangan sampai di tempat lain bisa memberikan kompensasi, tetapi di wilayah Pulau Timaha ini tidak ada kompensasi sedikit pun yang diberikan. Jadi harus ada keadilan ya. Kang Deddy Mulyadi juga mungkin bisa berkoordinasi dengan Bapak Ade Kunang, setidaknya berikanlah mereka tempat tinggal sementara, dikontrakanlah mereka itu. Bayangkan 400 bangunan liar berarti setidaknya itu 400 kakak yang harus kemudian hidup terkatung-katung, tidak ada kompensasi. Ya mudah-mudahan saja Kang Deddy Mulyadi dan juga Bapak Bupati Ade Kunang yang kita kenal sebagai orang yang bijak, tegas tetapi bijak ya, bisa memikirkan hal ini. Kasihanlah, mereka juga adalah warga Jawa Barat ya, mereka adalah warganya Kang Deddy Mulyadi ya. Kita lihat mereka berpuluh-puluh tahun tinggal di bangunan liar tersebut, dan alhamdulillah kemarin Kang Deddy Mulyadi juga sempat sebenarnya kemudian merespon bagaimana kondisi dan situasi para pemilik bangunan liar itu yang memang belum, bahkan tidak mungkin, tidak dan mudah-mudahan belum ya,
tidak mendapatkan kompensasi seperak pun dari pihak Pemda Kabupaten Bekasi. Nah, Kang Deddy kemarin kemudian merespon bagaimana melihat keluarga-keluarga ini yang begitu sangat bersedih, berduka, dan merasa dizolimi karena tidak ada kompensasi. Nah, kemarin Kang Deddy Mulyadi membuat satu pernyataan yang bisa kita lihat dalam video berikut ini. Buat warga Bekasi yang mengeluh karena rumahnya di bantaran sungai dibongkar oleh Satuan Polisi Pamong Praja, kemudian marah pada saya, tidak mendapat kompensasi. Perlu saya sampaikan bahwa pembongkaran bangunan liar di Kabupaten Bekasi itu dilakukan oleh dua kelembagaan. Yang pertama oleh pemerintah Provinsi Jawa Barat, dan setiap bangunan yang dibongkar pemiliknya itu memang mendapat kompensasi dalam bentuk bantuan uang untuk membuka usaha baru di tempat lain atau mencari kontrakan baru. Dana itu bukan diperoleh dari dana APBD provinsi, tetapi bantuan CSR dari mitra kerja Pemda Provinsi Jawa Barat. Sedangkan yang dibongkar oleh Pak Bupati atau Raja Bongkar itu memang sama sekali tidak mendapat bantuan karena tidak teralokasikan dan mungkin tidak punya mitra kerja. Yang mengeluh itu adalah warga yang dibongkar oleh Pemda Kabupaten Bekasi sehingga tidak mendapat bantuan. Tetapi saya tetap mendukung Pak Bupati untuk melakukan penataan pembongkaran bangunan liar agar saluran-saluran air bisa diperlebar, bisa diperdalam, kemudian banjir mulai bisa ditangani, dan itu bisa melihat bahwa hari ini Bekasi banjirnya tidak separah dulu. Memang masih ada titik-titik banjir, tetapi jauh lebih baik dibanding dengan dulu yang banjirnya luar biasa. Untuk itu, saya mohon maaf yang sebesar-besarnya atas berbagai langkah yang dilakukan. Tetapi juga saya ingin ngajak bicara nanti ke Pak Bupati, membicarakan nasib dari warganya yang kehilangan tempat usaha, tempat tinggal di bantaran sungai. Langkah-langkah berikutnya ya nanti kami bicarakan dengan Bupati Kabupaten Bekasi. Untuk itu saya menyampaikan permohonan maaf. Mari kita melakukan penataan sungai-sungai kita, rawa-rawa kita, tidak boleh lagi mengalami penyempitan, pendangkalan yang akhirnya bencananya dituai oleh bersama. Dari video tadi kita bisa melihat bahwa Kang Deddy Mulyadi juga akhirnya cukup merespon bagaimana kondisi dan situasi para pemilik bangunan liar tersebut yang memang tidak mendapatkan kompensasi. Dan sepertinya Kang Deddy Mulyadi juga mulai berpikir bahwa harus ada kompensasi untuk para pemilik bangunan liar yang sudah dibongkar itu. Bayangkan 400 bangunan liar, artinya 400 kepala keluarga yang harus kemudian sekarang tidak jelas tempat tinggal di mana. Nah, ini yang harus diperhatikan oleh Bapak Gubernur Jawa Barat Kang Deddy Mulyadi dan juga Bapak Ade Kunang ya. Walaupun bagaimana mereka adalah warga Jawa Barat yang harus juga diperhatikan. Ya, kalau memang melanggar bangunan-bangunan liar itu sesuai dengan peraturan pemerintah, ya nggak ada masalah. Mereka pun terlihat ikhlas ya. Mereka pun terlihat tidak keberatan kemudian dan menyadari bahwa bangunan yang mereka sudah bangun itu berada di tanah pemerintah. Tetapi tentunya nggak boleh menzolimi juga ya. Berikanlah kompensasi yang wajar bagi mereka bisa kemudian mencari kontrakan atau rumah selama 1 tahun lah. Jangan berlaku diskriminatif juga, sedangkan di tempat lain diberikan kompensasi bahkan penggantian bangunan yang dibongkar. Masa di wilayah Pulau Timah tidak diberikan setidaknya kompensasi agar mereka kemudian bisa mendapatkan kontrakan atau rumah yang bisa disewa selama 1 tahun. Jadi tolong ya Kang Deddy Mulyadi juga Pak Ade Kunang, tolong perhatikan jangan sampai gara-gara masalah ini kemudian kita merasa berdosa kepada Allah Subhanahu wa taala karena menzalimi. Peraturan tetap ditegakkan, tetapi bagaimana agar kemudian orang-orang ini pun tidak dizalimi haknya. Dia adalah manusia, dia adalah warga Jawa Barat, dia adalah warga Indonesia yang sama harus diperlakukan adil oleh pemerintah. Ya Kang Deddy Mulyadi, tolong sekali lagi saya meminta kepada Kang Deddy Mulyadi, berikanlah mereka kompensasi karena walau bagaimanapun kita harus berlaku adil kepada siapapun ya.
juga kepada Bapak Ade Kunang, mungkin nanti bisa berkoordinasi dengan Kang Deddy Mulyadi ya. Mudah-mudahan proses yang ingin dilakukan oleh pemerintah ya, pemerintah Jawa Barat, pemerintah Kabupaten Bekasi itu bisa berjalan secara adil, damai, dan juga tidak menzolimi ya. Karena kita nggak mau bahagia di atas penderitaan orang lain. Kita nggak rela, nggak ikhlas melihat saudara-saudara kita menderita gara-gara tindakan-tindakan yang dalam kata adalah menegakkan hukum, menegakkan peraturan. Peraturan ditegakkan itu harus, tetapi kemudian tidak boleh menzolimi daripada rakyatnya. Mudah-mudahan video ini bisa memberikan manfaat. Wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.